Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi kita melanjutkan pembelajaran matematika. Kali ini untuk halaman 56-57. Hubungan antara peluang empirik dan peluang teoritis. Oke. Peluang suatu kejadian yang diinginkan adalah perbandingan banyaknya titik sampel kejadian yang diinginkan dengan banyaknya anggota ruang sampel kejadian tersebut. Peluang disebut juga dengan nilai kemungkinan. Nah, ada kejadian majemuk. Kejadian majemuk merupakan dua atau lebih kejadian yang dioperasikan sehingga terbentuklah sebuah kejadian yang baru. Misalnya kejadian A dan kejadian komplement atau A komplement memenuhi persamaan berikut. PA ditambah PA komplement sama dengan 1 atau PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. Kita langsung masuk ke contoh saja supaya kalian tidak bingung. Kalau tadi pengertiannya itu ada dua kejadian. Satu kejadian atau lebih ya. Ini soalnya jika Siska melempar dua buah mata dadu, nilai semestanya adalah 36. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 atau 4 adalah, nah, ada dua mata dadu, kita diminta untuk menentukan berapa peluang muncul mata dadu berjumlah 2 atau berjumlah 4 ya. Nah, kita di sini tuliskan saja berarti ruang sampelnya ada 36 ya. Kemudian kita menentukan N di mana dia dadunya muncul jumlahnya 2, kemudian N di mana dadunya muncul jumlahnya 4. Kalau jumlahnya 2 kan berarti cuma dadu yang pertama keluar 1, yang kedua juga keluar 1. Kemudian yang kedua, yang kalau dijumlahkan itu hasilnya 4 kan berarti pasangannya 1, 3 ya, 3, 1, kemudian 2, 2 gini ya. Nah, ternyata dadu yang ketika dilemparkan dia berjumlah 2 hanya ada 1 kali saja, sedangkan dadu yang jumlah 4 itu ada 3. Kalau kita jumlahkan berarti ada 4 kemungkinan. Kita tuliskan saja di sini 4 per semestanya adalah 36. Kalau kita sederhanakan berarti 1 per 9. Jadi jawabannya yang D ya. Kedua adalah pembahasan mengenai kejadian saling lepas. Dua buah kejadian, misalkan kejadian A dan kejadian B dikatakan saling lepas jika tidak ada satupun elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang ada pada kejadian B. Untuk dua buah kejadian yang saling lepas, maka peluang salah satu A dan B mungkin terjadi secara sistematis. Kejadian saling lepas dapat dirumuskan sebagai berikut. Nah, ini rumusnya ya. Perlu diperhatikan kalau untuk kejadian saling lepas ini rumusnya. P di mana A gabungan B ya, itu akan sama dengan PA ditambah dengan P. Contoh soal di sini, diketahui satu set kartu BRIC atau biasa dikenal dengan remi ya. Jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah, nah di sini sudah saya berikan contoh supaya kalian tidak bingung apa sih sebenarnya kartu remi. Nah, di sini kan kalau kita lihat ya, ada as, kemudian ada angka 2 sampai 10. Kemudian di sini ada J, Q, K ya. Asnya ada 1, 2, 3, 4. Kemudian J-nya juga ada 1, 2, 3, 4. Q-nya juga sama, K-nya juga sama ya. Dan 4. Yang ditanyakan adalah jika satu kartu diambil secara acak, maka peluang mendapatkan kartu as atau king adalah, nah kita jangan lupa kita membuat atau menyelesaikan dengan rumus yang sudah ada di atas ini. Kita tentukan dulu PA-nya. P untuk kartu asnya. Nah,
Asnya ada berapa sih kalau di sini kan, kalau kita lihat kan 1, 2, 3, 4 ya. Berarti ada 4. Kemudian kingnya. King berarti ya. Kingnya juga sama, 1, 2, 3, 4. Nah, sedangkan secara keseluruhan dari jumlah kartu remi itu kan ada 54. Jadi kalau kita masukkan ke rumus yang di atas ini, berarti PA-nya bisa kita buat 4/54. Q-nya juga sama, 4/54. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus. 4/54 ditambah dengan 4/54. Jadi hasilnya adalah 8/54. Sederhanakan sampah yang sesederhana mungkin. Berarti hasil yang paling sederhana adalah 2/13. Nah, ada apa tidak 2/13? Ada, jawabannya yang B ya. Untuk pembahasan yang ketiga, kejadian tidak saling lepas. Kejadian tidak saling lepas berarti ada elemen A yang sama dengan elemen B. Secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut. P A gabungan B, ini namanya gabungan ya. Kalau bentuknya seperti ini itu gabungan, kalau bentuknya seperti ini itu irisan ya. Ini namanya gabungan. Kalau ini irisan. Nah, ya, tahu bedanya ya. P A gabungan B sama dengan PA ditambah dengan PB dikurangi PA irisan B. Oke. Contoh soalnya, dalam pelemparan sebuah mata dadu, tentukan peluang munculnya mata dadu ganjil atau prima ya. Jadi ada dua, ada ganjil dan ada prima. Kita cari dulu yang ganjil. PG untuk ganjil dan P untuk bilangan prima. Dadu kan berarti ada 6 ya. Berarti NS-nya ada 6 angka. Oke, yang ganjil angkanya berarti ada 1, 3, 5. Kemudian yang prima berarti ada 2, 3, 5. Oke. Sudah. Kita tentukan dulu ini. P A irisan B. Yang namanya irisan itu adalah angka atau anggota yang sama. Kalau anggota yang sama berarti kan sudah jelas di sini ya. Anggota yang sama adalah 3 dan 5. Jadi ada dua anggota yang sama. Kalau kita tuliskan berarti di sini untuk P A irisan B itu adalah, karena ada dua yang sama berarti 2/6 atau bisa disederhanakan 1/3 ya. Oke, belum selesai. Kita lanjutkan ke rumusnya, tinggal kita masukkan ke dalam rumus. PA-nya berapa? Berarti PA-nya kalau kita di sini kan berarti ini ada 3 angka. Bisa kita tuliskan 3/6. Di sini juga ada 3/6. Tinggal kita tuliskan sesuai dengan rumus. Berarti 3/6 ditambah 3/6 dikurangi 1/3. Berapa? Samakan penyebutnya, jangan lupa kalau pecahan ya. Jadi nanti akan ketemu 2/3. Jawabannya adalah yang B, 2/3. Lanjut untuk kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu adalah
Dua buah kejadian dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak berpengaruh pada munculnya kejadian B, sehingga peluang kejadian A dan B terjadi bersamaan. Secara matematis dapat dituliskan persamaan berikut. PA irisan B sama dengan PA dikali dengan PB. Contoh soalnya. Misal A dan B adalah kejadian saling bebas. Peluang A adalah 2/4 dan peluang B adalah 4/4. Hasil dari P irisan Q adalah, nah kita tinggal masukkan saja ke dalam rumus. Kalau soalnya seperti ini. Berarti P irisan Q akan sama dengan P dikali dengan P Q. Gini ya. PP-nya sudah tahu itu tadi yang A. 2/4 dikali dengan 4/4. Tinggal coret atas bawah. Ketemu 2/4 atau bisa disederhanakan setengah. Jadi yang A. Kita lanjutkan. Untuk kejadian bersyarat. Kejadian bersyarat terjadi jika kejadian A mempengaruhi munculnya kejadian B atau sebaliknya. Persamaan dapat dituliskan sebagai berikut. PA irisan B sama dengan PA dikali B per A, atau PA irisan B sama dengan PB dikali A per B. Ya, sebelumnya kita akan cari dulu berapa sih A per B-nya. Nah, kita baca soal yang di sini, contoh soal. Mira mengambil 2 buah bola satu persatu tanpa pengembalian. Di dalam kotak terdapat 2 bola biru dan 3 bola hijau. Pada pengambilan pertama terambil bola hijau dan peluangnya sebesar 3/5 dan bola yang diambil tidak dikembalikan lagi. Maka berapa peluang terambilnya bola kedua adalah bola berwarna biru? Ternyata Mira punya 2 bola. Yang pertama ada warna biru dan yang kedua ada warna hijau. Oke. Mira punya bola warna biru ada 2, kemudian bola warna hijau ada 3. Di mana peluang terambilnya bola hijau itu sebanyak 3/5. Sudah diambil nih, tapi dia tidak mengembalikan lagi. Berarti kan yang tadinya dia 3, karena sudah diambil dan tidak dikembalikan, sisa 2. Jadi sama-sama 2. Biru 2, hijau juga 2. Oke, kita tentukan dulu A per B-nya. Ini, A per B-nya itu berapa sih? A per B-nya berarti tinggal kita tentukan saja. Yaitu sini ya, A per B. Oke. Semuanya ada 2. Bola hijau 2, bola biru 2. Berarti kan 2 per, karena sisa 2, berarti 2 ditambah 2 adalah 4. Jadi A per B-nya adalah setengah, ya, itu A per B-nya. Tinggal kita masukkan ke dalam rumus mau pakai PA atau PB. Karena di sini sudah diketahui peluangnya itu adalah 3/5. Untuk bola hijau, kita cari yang warna biru, berarti kita pakai yang hijau saja yang sudah diketahui. Tinggal 3/5 dikali dengan setengah. Jadi jawabannya adalah 3/10. Di sini yang C, ya, 3/10. Frekuensi harapan. Sebuah mata logam dilempar sebanyak 100 kali. Dalam pelemparan peluang munculnya sisi angka setengah. Pada pelemparan uang logam sebanyak 100 kali, kalian dapat mengharapkan muncul sisi angka sebanyak 50 kali. Harapan muncul sisi angka sebanyak 50 kali dari 100 pelemparan uang logam disebut frekuensi harapan, ya.
dan dinotasikan dengan Fn. Frekuensi harapan dari suatu kejadian ialah harapan banyaknya muncul suatu kejadian yang diamati dari sejumlah percobaan yang dilakukan. Secara matematis dapat dituliskan rumus berikut. Fn sama dengan PA dikali N, di mana keterangannya Fn adalah frekuensi harapan, PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyaknya percobaan. Kita masuk ke contoh, jika sebuah dadu dilempar 60 kali, berapa frekuensi harapan munculnya mata dadu 3? Oke, sebuah dadu. Ruang sampel dari sebuah dadu itu adalah 6 ya, karena angka 1 sampai dengan 6. Oke, di sini ternyata percobaannya itu ada 60 kali. Yang ditanyakan adalah munculnya mata dadu 3. Berarti tinggal kita tentukan di sini, berarti 3/6 dikali dengan 60 kali sesuai dengan rumusnya ya. Bisa disederhanakan, 3/6 jadi 1/2. 1/2 dikalikan dengan 60. Kita coret atas bawah jadi 30. 1 kali 30, 30. Jadi frekuensi harapan untuk sebuah dadu ketika dia dilemparkan 60 kali dan keluar angka 3 atau keluar titik 3 itu sebanyak 30 kali ya. Sekian untuk pembahasan materi yang ada di LKS. Silakan soal-soalnya dikerjakan, kemudian dilaporkan, dikirimkan melalui WA maksimal hari Sabtu sore jam 5 ya. Sekian dari Bu Guru akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.